Shalom adik-adik Rocky. Wah, gimana nih kabarnya? Pasti adik-adik semua pada sehat kan? Nah, sekarang pasti udah pada siap nih buat memuji dan menyembah Tuhan. Yuk bersama-sama dengan Kak Billy, tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu dan sekarang kami mau memuji dan menyembah Engkau. Biarlah hati kami dan pikiran kami hanya tertuju kepadamu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk adik-adik, siapa nih yang lagi seneng banget sama hari ini? Yuk, pasti adik-adik udah tahu semua kan lagu ini? Kita nyanyi sambil semangat ya adik-adik. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Yuk adik-adik, sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Billy mau ngajak kita untuk siapkan hati kita, pikiran kita, dan menyanyikan lagu firman-Mu, Pelita Bagi Kakiku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetap
tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Yuk adik-adik, sekali lagi kita nyanyikan firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terima kasih Tuhan udah menyertai kami seumur hidup kami hingga sekarang, telah menyinari langkah-langkah kami Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah apa yang ingin Kau sampaikan dapat kami dengar, dapat kami lakukan dan terapkan di hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik Rocky, ketemu lagi di ibadah Rocky Online minggu kedua di bulan Oktober. Hari ini Kak Ting Ting mau ajak adik-adik masih belajar dari cerita Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta. Adik-adik tentunya Kak Ting Ting harap masih ingat ya cerita yang minggu lalu yang diceritakan di ibadah YouTube ataupun di ibadah onsite. Bagaimana Tuhan Yesus mencelikan mata orang buta. Nah, tema kita hari ini adalah memilih untuk mengikut Tuhan. Adik-adik sama-sama ucapkan yuk. 1, 2, 3. Memilih untuk mengikut Tuhan. Nah adik-adik, waktu itu setelah Tuhan Yesus mencelikan mata orang buta di Betsaida, Tuhan mulai memberitahu bagaimana caranya untuk mengikut Dia. Kita mau baca di Markus 8 ayat 34-35. Waktu itu ceritanya Tuhan Yesus memanggil banyak orang dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya." Nah, super ayat kita diambil dari ayat yang barusan kita baca di Markus 8 ayat 34b. Adik-adik baca sama-sama di rumah dengan Kak Ting Ting ya, dicatat. Super ayat kita hari ini dari Markus 8 ayat 34b yang berbunyi, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Nah, karena itu super kebenaran kita hari ini adalah aku ingin mengikut Tuhan Yesus. Adik-adik, setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita selanjutnya diminta oleh Tuhan untuk menjadi murid dan mengikut Dia. Nah, apa sih artinya mengikut Tuhan, menjadi murid itu? Artinya adalah melakukan kehendak Tuhan, mengikuti ajaran Tuhan yang mengajarkan kita bagaimana cara untuk hidup seperti Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus adalah teladan buat kita. Kita tahu sendiri Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus hidup, ia adalah teladan buat banyak orang, bagi murid-muridnya dan bagi banyak orang. Selama Tuhan Yesus hidup, ia tidak berbuat dosa. Ia bahkan melakukan kebenaran firman Tuhan, melakukan banyak perbuatan Allah dalam kehidupannya. Tuhan Yesus adalah putra Allah yang diutus oleh Bapa untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan, dari hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ia memberi teladan dan hidup dalam kebenaran serta kasih. Dikatakan dalam 1 Petrus, adik-adik kalau adik-adik nanti baca ya, 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 25. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus meninggalkan teladan bagi kita semua supaya kita mengikuti jejaknya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan teladan ketika ia hidup, ia tidak berbuat dosa, ia menjadi teladan dalam sikap dan perbuatannya. Ketika Tuhan Yesus waktu itu pernah dicaci maki, dihina orang, ia tidak membalas dengan perbuatan yang sama. Ketika ia menderita di kayu salib, ia tidak mengancam. Tuhan Yesus bahkan memberikan contoh terbesarnya, kasih terbesarnya ketika ia mati di kayu salib. Ia mengorbankan dirinya untuk berkorban bagi kita semua. Ia taat kepada Bapa dan melakukan kehendak Bapa semasa dia hidup dan menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Dulu waktu kita belum mengenal Tuhan adik-adik, kita adalah anak-anak yang hidup dalam kegelapan. Sering berbuat dosa, sering mendukakan hati Tuhan. Tetapi sekarang adik-adik sudah mengenal Tuhan, menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya adik-adik. Adik-adik diminta untuk menjadi murid-murid Tuhan yang mengikuti teladan Tuhan Yesus. Kita telah kembali kepada gembala kita, pemelihara jiwa kita yang memberikan teladan yang baik. Kita mengikuti teladan Tuhan Yesus, sang kebenaran itu, sehingga hidup kita tidak sama lagi. Hidup kita boleh hidup dalam terang, bukan anak-anak gelap lagi, bukan anak-anak yang melakukan dosa lagi, tetapi anak-anak yang mengikuti teladan kita, Tuhan Yesus. Adik-adik, Kak Ting Ting percaya ketika kita baca firman Tuhan, kita sering baca dong di ayatnya yang tadi, kita harus menyangkal diri kita, pikul salib, mengikut Tuhan. Apakah adik-adik sudah tahu betul apa artinya menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Tuhan? Kalau belum, kita belajar sama-sama hari ini ya. Syaratnya Tuhan bilang untuk mengikuti Tuhan itu adalah menyangkal diri. Menyangkal diri itu apa sih Kak Ting Ting? Menyangkal diri adalah mengatakan bahwa hidup kita ini, hidupnya adik-adik dan Kak Ting Ting ini bukan hidup kita lagi. Tetapi ketika kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita mengatakan bahwa Tuhan Yesus, hidupku adalah hidup untukmu. Hidup yang aku jalani sekarang, ketika aku sekolah, ketika aku belajar, ini untuk Tuhan. Semuanya juga kita berikan untuk Tuhan. Bukan karena kita lagi, aku mau hidup semaunya aku. No, artinya menyangkal diri adalah kita mengatakan sama Tuhan, Tuhan, hidup aku ini sekarang milikmu dan untuk Engkau. Tuhan Yesus disenangkan dalam hidup kita, artinya kita mau menyangkal diri kita. Segala sesuatu yang kita lakukan, mengikuti teladan Tuhan, bukan mengikuti apa mau kita. Hidupnya kita ini bukanlah hidup kita lagi. Apa yang kita mau lakukan, kita harus tanya sama Tuhan. Tuhan mau apa supaya terjadi dalam hidupku? Bukan kita mau mempergunakan hidup kita semau kita lagi. Kita hidup dalam kehendak dan teladannya Tuhan. Kita harus mengutamakan Tuhan, bukan mengutamakan diri kita sendiri. Bahkan kita harus berkorban. Berkorban buat siapa? Berkorban buat Tuhan, berkorban buat sesama, berkorban memberikan hidup kita bukan untuk hidup kita lagi. Contohnya, yang paling sering nih terjadi ketika hari Minggu tiba. Hari Minggu harinya libur nih Kak Ting Ting. Harinya aku bisa seneng-seneng sebetulnya. Aku bisa bangun siang. Aku bisa nonton film kartun. Aku bisa main jalan-jalan. Tetapi aku adalah murid Tuhan. Aku mau menyangkal diriku dengan tidak mengikuti keinginanku lagi. Yang aku lakukan hari Minggu adalah bangun pagi, mandi, siap-siap pergi ke gereja atau nonton ibadah roki setiap pagi, setiap jam 7 pagi. Itu adalah bentuk adik-adik sudah belajar untuk menyangkal diri bahwa apa yang kita mau bisa saja kita lakukan, kita nyantai-nyantai, kita bobok lagi hari Minggu, tapi kita mau menyangkal diri, kita mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Hidupnya adik-adik untuk Tuhan, itulah menyangkal diri. Lalu pikul salib. Pikul salib itu apa sih Kak Ting Ting? Bawa-bawa salib ya?
Pikul salib adalah adik-adik diartikan bahwa ketika kita mau mengikuti perintah Tuhan, berjanji, berkomitmen membawa firman Tuhan dan perintah Tuhan di sepanjang hidup kita. Jadi kita akan mengingat apa yang Tuhan mau, firman Tuhan yang sudah kita dengar dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Memikul salib, salib itu adalah simbol kemenangan Tuhan atas segala dosa. Dia sudah mati di kayu salib, dia menebus dosa-dosa kita. Semua dosa yang ditebus oleh Tuhan Yesus di kayu salib sudah selesai, dan saatnya setelah Tuhan Yesus menembus dosa kita di atas kayu salib, kita hidup setiap hari mengingat bahwa kita tidak boleh hidup lagi dalam dosa. Kita tidak boleh lagi kalah terhadap dosa. Ya, salib itu berat. Kalau adik-adik pernah nonton filmnya Tuhan Yesus ya, ada filmnya yang menggambarkan betapa beratnya Tuhan Yesus membawa salib itu. Salib itu berat sekali, yang berarti ada perjuangan dan pengorbanan ketika kita memikul salib untuk Tuhan. Ada dalam kehidupan ini banyak sekali tawaran untuk kita berbuat dosa. Ayo contek aja pas tes ke jawaban temanmu, atau ayo berbohong saja sama mama tentang nilai yang jelek yang mungkin kamu terima. Ayo ambil saja barang temanmu, ayo berbohong. Banyak tawaran iblis dalam hidup ini, karena kita masih hidup dalam dunia ini. Banyak godaan untuk kita berbuat dosa. Tetapi ketika kita mau memikul salib, kita mau mengingat bahwa kita adalah anak-anak terang. Kita tidak mau lagi hidup dalam dosa. Kita mau mengingat betapa berharganya pengorbanan Tuhan di kayu salib yang telah menebus hidup kita. Sehingga kita tidak mau lagi melakukan dosa. Meskipun ada tantangan, ada godaan untuk berbuat dosa, ada kesempatan mungkin untuk adik-adik berbuat dosa, tapi adik-adik mau ingat, aku adalah murid Tuhan, aku adalah anak terang, aku tidak mau lagi hidup dalam dosa. Menyangkal diri, memikul salib, artinya memikul salib yaitu berjanji, berkomitmen untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan, tidak tergoda dosa, kita tidak mau melakukan dosa. Meskipun ada pilihan, ada kesempatan, kita tetap ingat kita adalah anak-anak terang, tidak mau melakukan dosa. Contoh kedua yang Kak Ting mau berikan buat adik-adik. Contoh kedua adalah ketika kita mungkin bermain sama teman, berteman di sekolah, berteman dimanapun lingkungan kita. Teman-teman kita mungkin pernah menyakiti hati kita sehingga kita marah. Kenapa sih temanku ini membuat hatiku sedih? Aku nggak mau maafin dia. Stop sampai situ. Ketika kita memikul salib, meskipun orang lain berbuat salah kepada kita, kita mau pikul salib, kita mau stop. Oke, meskipun rasanya susah untuk memaafkan temanku yang nakal sama aku, meskipun rasanya susah untuk bilang aku memaafkan dia, kita mau pikul salib, kita sama-sama katakan, aku mau memaafkan temanku. Meskipun rasanya tidak mudah, meskipun rasanya itu bukan salahku. Tetapi ketika adik-adik mau pikul salib, artinya adik-adik mau melakukan kehendak Tuhan, mengalahkan dosa, hidup dalam kebenaran. Yang terakhir adalah mengikut Yesus. Mengikut Yesus adalah meninggalkan dunia. To follow Jesus means to unfollow the world. Kita nggak bisa menyembah Tuhan dan menyembah dunia ini dalam satu waktu. Kita harus menyembah satu Tuhan. Tuhan yang memberikan teladan buat kita. Kita tidak dapat mengikuti Tuhan dan dunia ini secara bersamaan. Ketika kita mengikuti Tuhan, kita mengikuti cara-caranya Tuhan untuk hidup ini. Kita tidak lagi hidup seperti apa yang dunia ajarkan. Membalas dengan kejahatan, itu cara dunia. Kalau cara Tuhan, membalas kejahatan dengan kebaikan. Atau cara Tuhan lagi seperti apa? Berkorban. Dunia ini mengatakan, hiduplah semaumu. Hidup ini adalah sekali, kamu harus menikmatinya buat kamu sendiri. No, ketika kita hidup untuk Tuhan, kita tidak lagi mau hidup untuk diri kita sendiri. Kita belajar berkorban, belajar berbagi, belajar untuk berdoa untuk orang lain, belajar untuk sharing dengan teman-teman ataupun dengan keluarga kita. Mengikut Tuhan Yesus berarti kita tidak hanya mendengarkan apa yang Dia katakan, tapi juga menaati dan melakukan firman-Nya. Tuhan Yesus adalah teladan kita. Kita harus mengikuti dan mempercayainya. Alkitab berkata bahwa kalau kita ini anak-anak Tuhan, anak-anak terang, anak-anak Allah, anak-anak yang mewarisi kerajaan Allah jika kita mengikuti teladan Tuhan. Tentunya ada berkat, tentunya ada penyertaan, tentunya ada hidup yang kekal yang Tuhan berikan buat setiap anak-anak yang mau
menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Tuhan senantiasa. Jika adik-adik ingin mengikuti Tuhan Yesus, memilih mengikuti Tuhan Yesus, adik-adik harus ingat untuk meninggalkan segala sesuatu yang bertentangan dengan Tuhan, dosa. Dia adalah Tuhan yang mengajarkan kebaikan dan kebenaran dalam hidup kita. Meskipun rasanya sulit, tapi kita akan diberikan Roh Kudus yang akan memimpin kita untuk mengikuti Tuhan dengan kebenarannya. Mengikuti Tuhan Yesus berarti kehilangan hidup kita dan menemukan hidup yang baru dan kekal di dalam Dia. Adik-adik, hari ini sebelum Kak Ting Ting tutup dalam firman Tuhan ini, Kak Ting Ting mau ajak kita untuk bernyanyi satu pujian. Pujian yang mungkin bisa mengingatkan kita untuk mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Mengikut Tuhan berarti meninggikan dan memuliakan Tuhan. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu yang terutama dalam hidup ini. Kalau hari ini kami boleh belajar untuk mengikuti Tuhan Yesus. Ajar kami supaya kami boleh Tuhan belajar dari kecil untuk menyangkal diri, memikul salib, mengikuti teladan Tuhan. Dari sekarang hingga kami besar, supaya kami boleh dipanggil murid Tuhan, anak-anak terang yang mengikuti teladan Tuhan dan memancarkan sinar kebenaran Tuhan dalam hidup kami selalu. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami berikan untuk Tuhan selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.
It's creative time lagi yuk bareng Kak Ting Ting. Hari ini kita mau mengerjakan sesuai tema kita, memilih mengikut Tuhan. Salah satunya adalah memikul salib. Nah adik-adik tentunya selalu bisa download materi atau bahan yang akan kita pakai hari ini di Google Drive ya. Ada di description box. Nah hari ini kita mau ngapain nih Kak Ting Ting? Kak Ting Ting di sini punya gambar salib. Wow bagus banget nih salibnya, kayaknya beda sama yang biasanya ya. Hari ini Kak Ting Ting punya salib yang harus adik-adik bentuk dari puzzle. Adik-adik yang ibadahnya via YouTube online, nanti Kak Ting Ting akan berikan bentuk-bentuk puzzle seperti ini. Ada potongan-potongan puzzle di 2 lembar ini yang adik-adik bisa pertama print dari Google Drive, di download, lalu nanti adik-adik gunting bagian puzzle-puzzle yang ada di sini. Ini ada garis-garisnya, adik-adik bisa potong sesuai garis-garisnya ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu di lembar kedua 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 potong puzzle yang adik-adik potong, lalu nanti adik-adik susun, ditempel di suatu kertas kosong, nanti harus hasilnya menjadi seperti salib seperti ini. Caranya mudah, dipotong, lalu disusun dan ditempel sehingga bisa berbentuk salib yang ada super kebenarannya. Aku ingin mengikuti Tuhan Yesus seumur hidupku dan ada super ayatnya. Markus 8 ayat 34b. Bisa ya, semoga bisa ya. Adik-adik bisa kerjakan bareng-bareng mama, bareng-bareng adik, kakak di rumah. Oke, itu saja Creative Time kita hari ini. Semoga firman Tuhan dan Creative Time minggu ini bisa selalu mengingatkan adik-adik untuk memilih Tuhan Yesus, mengikuti Tuhan Yesus senantiasa dalam kehidupannya adik-adik. Oke, sampai jumpa lagi di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik gimana firman Tuhannya? Bagus banget kan? Jangan lupa buat adik-adik terapin di kehidupan adik-adik. Nah sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan. Adik-adik bisa minta tolong papa mama untuk memberikan persembahan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Dan sekarang kami ingin memberikan sebagian dari berkat yang telah Engkau berikan untuk dapat memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi. Adik-adik, yuk simak pengumuman Rocky Online minggu ini. Berakhir sudah ibadah Rocky Online minggu ini. Jangan lupa untuk ikuti Rocky Online minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.